Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ihsan. Saya di sini akan memaparkan materi yang berjudul Manajemen Pendidikan menurut Al-Quran. Pengertian manajemen pendidikan adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan yang diterapkan. Dalam konteks Islam, manajemen pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek duniawi, tetapi juga mencakup pembinaan akhlak dan spiritual peserta didik. Manajemen pendidikan bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan efisien, serta memastikan bahwa setiap komponen pendidikan bekerja secara sinergis. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya keteraturan, kerjasama, dan tanggung jawab. Selanjutnya kita akan membahas manajemen pendidikan menurut Al-Quran. Yang pertama, perencanaan dalam pendidikan. Perencanaan merupakan langkah awal dalam manajemen pendidikan, tertuang dalam Quran surah Al-Hasyr ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menekankan pentingnya perencanaan baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Dalam konteks pendidikan, perencanaan bertujuan untuk menentukan langkah-langkah strategis demi mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengorganisasian dalam pendidikan. Pengorganisasian dalam pendidikan untuk mengatur berbagai komponen pendidikan agar bekerja secara harmonis, tertuang dalam Quran surah Al-Saffat yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperan di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Ayat ini mengajarkan pentingnya keteraturan dan kerjasama dalam mencapai tujuan, termasuk dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan harus dilandasi dengan niat yang ikhlas dan metodologi yang efektif, seperti yang tertuang dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Allah menjelaskan tugas utama Rasulullah SAW dalam mendidik umat, yang artinya dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka mereka kitab dan hikmah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Yang keempat, pengawasan dalam pendidikan. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan sesuai dengan rencana. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kamu. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas manusia, termasuk dalam pendidikan, harus diawasi dan dipertanggungjawabkan. Sekarang kita masuk ke poin analisis penafsiran manajemen pendidikan menurut Al-Quran. Manajemen pendidikan dalam Islam menekankan keterpaduan antara aspek spiritual dan duniawi. Prinsip seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dapat ditemukan dalam berbagai ayat Al-Quran. Nah, berikut saya akan memberikan beberapa contoh analisanya. Yang pertama, perencanaan yang terarah, tertuang dalam Quran surah Al-Hasyr ayat ke-18, mengajarkan pentingnya merencanakan masa depan yang baik, termasuk dalam sistem pendidikan yang efektif. Yang kedua, keteraturan dan kolaborasi, tertuang juga pada Quran surah Al-Saff ayat ke-4, menekankan pentingnya
pengorganisasian yang kokoh dan kerjasama yang solid dalam mencapai tujuan pendidikan. Oke, jadi kesimpulan materi ini adalah manajemen pendidikan menurut Al-Quran mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang berlandaskan nilai Islam. Prinsip-prinsip ini memberikan panduan bagi para pendidik dan pengelola pendidikan untuk menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya efektif secara duniawi, tetapi juga memberikan dampak positif secara spiritual. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.